3, 2, 1. Ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan kita. Saya Dian Anggraini. Saya Hendriana. Dan selamat datang di kelas pemrograman web. Oke, apa kabar Pak Henry? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Dian? Sehat juga pastinya ya? Alhamdulillah masih sehat-sehat ya Pak. Biarpun sekarang masih kondisi pandemi, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk Amin ya rabbal selalu alamin. beraktivitas, selalu produktif setiap harinya. Amin. Nah sekarang kita sapa dulu dong teman-teman yang ada di mengikuti perkuliahan kali ini. Gimana kabarnya teman-teman? Kabarnya? Baik ya, kayaknya semuanya alhamdulillah masih dalam kondisi baik Pak. Iya. Jadi masih semangat. Oke, biar tes semangat dulu nih kita seperti biasa pakai caranya Pak Hendriana, jangan lupa ya. Oke, bareng-bareng ya. Semangat pagi. Pagi. Biarpun sekarang udah malam ya kondisinya, tapi semangat kita harus tetap semangat pagi. Betul sekali. Oke, Pak Hendriana langsung aja kita mulai ya Pak ya. Ya. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di mata kuliah pemrograman web, yaitu tentang JavaScript. Nah, sebelumnya ini udah pertemuan keberapa ya Pak sekarang? Sekarang itu pertemuan kelima. Nah, pertemuan sebelumnya kita udah bahas yang namanya CSS ya, CSS pertama dan CSS kedua. Di CSS kedua ini kemarin kita sudah membahas menggunakan framework namanya Bootstrap ya. Nah, sekarang di pertemuan kelima. Nah, pertemuan kelima ini kita lanjutannya. Jadi kalau kemarin kita udah membahas tentang HTML, terus CSS, dan kita udah menggabungkan HTML dan CSS. Nah, ini berasa kurang tanpa sebuah JavaScript gitu ya. Nah, ngomong-ngomong karena ini pertemuan kelima, berarti bentar lagi UTS ya Pak ya? Iya, bentar lagi UTS nggak kerasa ya. Nah, bertemu dengan UTS. Nah, karena sudah semakin dekat dengan UTS, harusnya pelajarannya harus lebih susah lagi ya. Iya, harus banyak latihan lagi. Tapi nggak apa-apa, kita akan membuat pemrograman web ini have fun mungkin gitu, biar semuanya enjoy dan semangat belajarnya gitu. Oke, ngomong-ngomong, JavaScript itu fungsinya buat apa sih Pak? Kegunaannya itu biasanya buat apa ya? Simpel-simpel yang biasa kita gunain. Nah, biasanya kan kalau kita kemarin kan kita bikin form ya. Formnya tuh perlu di-refresh kan ya. Nah, salah satu fitur JavaScript itu kita tidak perlu di-refresh atau auto-refresh. Ada fitur-fitur JavaScript. Ada juga bisa mempercantik tanpa menggunakan CSS juga bisa. Atau kita bisa itu juga... Ini apa kira-kira? Gimana? Mempercantiknya itu maksudnya gimana? Kalau kemarin kita udah CSS-nya buat percantik nih. Nah, ini menarik nih. Berarti JavaScript lebih mempercantik gitu ya? Lebih kayak ada interaksi gitu. Ada interaksi antara komputer dan manusianya atau usernya gitu. Jadi lebih ada interaktifnya kan. Kalau kemarin cuman ini buttonnya bisa bagus nih. Nah, kalau sekarang itu misalnya masukin nama, nanti itu bisa muncul halo Budian, gimana kabarnya, mungkin ada notifikasi seperti itu. Kayak pop up gitu juga ya Pak, jadi bisa kayak juga lebih ada interaksi lah dengan menggunakan JavaScript itu. Hidup ya, website kita tuh lebih hidup ya. Lebih hidup. Kalau kemarin HTML, CSS itu masih monoton, dia masih monoton, tapi kita tambahin dengan JavaScript itu kayaknya dia bisa lebih hidup, lebih menarik lagi gitu. Iya, betul sekali. Oke, biar nggak penasaran JavaScript itu seperti apa, langsung aja kita coba ke materi dan juga langsung ke prakteknya ya. Karena kalau pembelajaran praktikum tanpa praktek langsung itu sama aja bohong ya Pak ya. Iya. Jadi lebih enak langsung praktek biar langsung lengket. Biar berasa gitu ya. Iya. Oke, siap Pak Henry? Siap Pak? Siap. Oke, ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang JavaScript, di mana sebelumnya kita sudah mempelajari HTML dan juga CSS.
Nah, sekarang kita mempelajari tentang JavaScript. Nah, untuk teman-teman ketahui, JavaScript itu tidak sama dengan Java ya. Jadi antara JavaScript dan Java itu berbeda. Nah, si JavaScript ini menyediakan fasilitas pemrograman berbasis objek, bukan berorientasi objek di sisi klien untuk browser. Nah, JavaScript ini berguna untuk membuat website lebih dinamis dan juga interaktif. Jadi kalau kemarin HTML, kita hanya menggunakan HTML, itu website kita masih statis ya, masih flat. Nah, terus kita tambahin CSS untuk mempercantik website kita. Nah, sudah kita percantik. Nah, alangkah baiknya kita tambahkan JavaScript biar website kita itu lebih dinamis dan interaktif dan lebih hidup ya. Jadi lebih bagus lah gitu. Nah, apa aja sih yang ada di JavaScript ini? JavaScript ini ada event handle-nya untuk aksi user. Jadi kalau kayak ketika kita on click atau kita on change dan banyak lagi ya event handle-nya seperti apa, nanti kita coba lihat apa aja eventnya. Nah, terus di JavaScript ini juga bisa membaca, menulis, dan memanipulasi tag HTML. Nah, biasanya orang-orang banyak menggunakan JavaScript ini untuk validasi data di website. Misalnya, validasi data ini misalnya adalah ketika teman-teman pernah untuk registrasi pada sebuah website apapun itu, misalnya di e-commerce. Nah, dia minta nama, alamat, dan nomor telepon segala macam. Ketika kita kelupaan satu menulis atau mengosongkan, nah di situ bisa aja ada validasi data. Misalnya dia bilang kalau nama tidak boleh kosong atau nomor telepon harus tidak boleh lebih dari 13 dan email misalnya harus apa. Terus ada juga validasi password ya. Dia ada yang bilang passwordnya konfirmasi password, nanti dicek apakah konfirmasi dengan password asli itu sama atau enggak. Nah, itu menggunakan JavaScript. Nah, seperti halnya dengan CSS, di sini JavaScript juga terbagi ada dua cara penyisipannya. Yang pertama itu ada embed, di mana embed ini kita menuliskannya tetap di dalam dokumen HTML. Jadi kita tidak perlu file eksternal untuk menuliskannya. Jadi kita tinggal tulis script, type, teks JavaScript, terus nanti sintak atau program codingan JavaScript-nya berada di sini, terus ditutup dengan /script. Nah, ini sama dengan CSS ya. Kalau CSS kemarin kita menggunakan style apa gitu ya. Nah, terus tutup dengan /style, itu kalau dalam dokumen HTML. Namun kalau script itu kita menggunakan JavaScript, kita menggunakan /script. Nah, ini contoh penggunaannya. Sini kita bisa lihat saya punya sebuah dokumen HTML. Nah, saya pengen naruh dia dulu di dokumen HTML. Kita coba yang pertama. Nah, ini teman-teman biasanya itu ditaruh sebenarnya taruhkannya itu bebas ya, bebas di mana aja. Tapi sekali lagi kita ngodingnya harus rapi, jadi nggak boleh acak-acakan. Nah, kalau di sini saya naruhnya di dalam body, tapi ini biasanya di bawah ya, paling bawah. Biasanya di sini ada konten apapun itu ya, konten apapun itu website kita. Terus di bawahnya ditaruh text script. Nah, ini tulis type. JavaScript. Ini artinya tipe ya. Kalau yang kemarin kan CSS kita pakai tipenya yang juga yang style sheet gitu kan ya. Nah, kalau di sini tipenya script. Nah, jadi ini bebas nanti apa aja yang bakal kita masukin. Jadi cara penyisipannya seperti ini. Cara penyisipan yang kedua yaitu di sini dengan cara file eksternal, di mana ini artinya kita membutuhkan satu file di luar HTML. Jadi kita buat satu file .js dan nanti kita panggil
file tersebut di dokumen HTML dan kita taruh dia di head ya, di head di HTML. Nah, ini contohnya adalah jadi di sini biar rapi seperti biasa kita harus bikin dulu folder JS. Nah, di dalam folder JS baru kita kasih dia .script.js gitu ya. Nah, ini bebas nanti di script.js ini, di file ini kita buat sintak atau codingan JS yang kita butuhkan. Nah, untuk penamaannya sendiri ini bebas ya, namanya tidak harus script, jadi sesuaikan dengan yang kita butuhkan. Nah, kalau kita udah bikin filenya ini, kita harus manggil dia ke dalam file HTML ya, biar dia bisa kebaca. Type text JavaScript. Nah, search. Nah, ini kita panggil si foldernya itu ada di mana. Tadi kita taruhnya di js/script. Nah, ini kalau ini kelihatan ya, kita nyimpannya di sini. Oke, jangan lupa untuk ditutup kurung, tutup script. Nah, ini artinya kita sudah memanggil file JS si script.js ini gitu. Jadi apapun kita buat di sini nanti bakalan bisa dipanggil di index. Ini sama halnya dengan penggunaan CSS. Nah, untuk aturan penamaan di JavaScript ini itu case sensitif ya. Jadi kalau misalnya namanya huruf besar, berarti juga harus kita panggilnya dengan nama huruf besar. Nah, terus biasanya itu diawali dengan underscores ya, dengan huruf atau underscores gitu. Tapi kalau misalnya nggak pakai itu juga bisa, tapi biasanya gunakan itu. Jadi di sini kita samain aja perkuliahan ini, kalau di JavaScript kita gunakan underscores. Nah, ini bukan merupakan keyword dari JavaScript. Jadi untuk namanya sendiri jangan gunakan keyword dari JavaScript. Terus tidak mengandung karakter, jadi seperti @ koma dan yang lainnya. Nah, untuk mendeklarasikannya, di sini teman-teman bisa langsung deklarasikan dengan cara var ya. Jadi kita klik var, terus nama variabelnya dan nilainya apa. Dan juga bisa langsung nama variabel terus nilai. Nah, untuk scope-nya sendiri, variabel ini seperti halnya dengan variabel yang lain, di sini juga ada variabel global dan juga ada variabel lokal. Dimana artinya kalau global itu berfungsi untuk ketika kita memberikan variabel global, nah nanti bisa diakses oleh fungsi apa aja, fungsi mana aja. Sementara kalau lokal, yang namanya lokal berarti dia hanya bisa diakses oleh fungsi yang mendeklarasikan dia saja. Nah, untuk tipe datanya sendiri itu ada tipe data boolean ya, ada true. Kalau teman-teman tahu, boolean itu true or false atau 0 atau 1. Nah, terus ada tipe data numerik. Di sini kita sebut dengan tipe data integer. Terus juga ada yang float ya. Dan juga ada yang string. Nah, jadi sini kalau untuk tipe data nggak perlu dibahas lebih dalam lagi ya, karena sudah dipelajari di mata kuliah dari dasar pemrograman, struktur data, itu sudah tahu itu tipe data itu seperti apa. Nah, di JavaScript ini juga punya operator. Yang pertama itu ada operator aritmatika, jadi ada plus, minus, kali, bagi, tambah, kurang gitu. Terus ada assignment-nya, itu ada sama dengan, plus sama dengan, min sama dengan. Terus ada perbandingannya juga. Terus ada logika, di sini ada logika dan or. Terus ada string, ya. Terus ada kondisi. Jadi di sini juga ada ekspresi, itu aksinya apa, aksi B-nya apa, gitu. Nah, sekuensial di mana kode dieksekusi secara berurutan dari atas sampai ke bawah ya. Jadi si JavaScript ini sifatnya sekuensial, di mana dia akan mengeksekusi urutannya, mengeksekusi programnya itu berurut dari atas sampai bawah. Misalnya nih,
Misalnya kalau kita lihat script yang di sini ada var x-nya sama dengan 5, di mana x plus sama dengan 6. Ini dokumen Word-nya X. Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa nilai yang tercetak gitu. Nah, kira-kira berapa? Sebelum kita coba codingan, harusnya teman-teman perkirakan dulu ya. Ini hasilnya berapa? Oke, di sini teman-teman lihat ada dokumen write ya. Dimana artinya ini adalah berfungsi untuk output. Jadi dia write itu dia menulis. Jadi sama aja dia mengeluarkan output dari si JavaScript ini. Kalau di CSS, di C++ kita kan gunakan cout ya. Cout untuk outputnya. Jadi kalau di sini kita gunakan dokumen write gitu. Oke, langsung aja kita cobain biar kita tahu hasilnya berapa. Karena tadi dia pakai yang embed langsung di HTML, kita juga coba gunakan dia di sini gitu. Kita deklarasikan dulu variabel x-nya. Ini variabel x-nya sama dengan 5 ya, 5 ya. Terus x-nya plus minus plus sama dengan 6. Nah, terus dokumen write jadi dikeluarkan di outputnya, print outnya gitu x. Nah, tadi pertanyaannya adalah kira-kira x-nya berapa. Nah, sebelum dieksekusi, teman-teman harus tebak dulu ya, ini x-nya berapa. Nah, 11. Karena ini kita jalankannya dia tuh di web browser, ya, karena JavaScript itu dia jalanin di web browser di sini karena kita gabung di HTML, jadi kita ngerunningnya tetap di browser gitu. Jadi nggak sama dengan C++, kita kan langsungnya runningnya run code gitu, terus nanti keluar terminal kan ya. Nah, namun sekarang kita runningnya di browser. Ini artinya apa? Kenapa hasilnya adalah 11? Ya karena di sini kita udah deklarasikan kalau x-nya itu 5 gitu ya. Nah, di sini 5 x plus sama dengan 6. Ini artinya sama aja dengan x itu bernilai x sama dengan x plus 6 itu. Nah, itu artinya sama aja dengan seperti ini ya. Berarti 5 ditambah 6 hasilnya adalah 11. Oke. Jadi kita bisa jawab pertanyaannya si PPT ini kalau nilai yang tercetak adalah bukan 6, adalah 11. Terbukti ya, karena kita udah nyobain. Nah, di JavaScript ini dia juga punya percabangan dan juga perulangan. Jadi di sini kita juga bakalan sering bermain dengan if, else, dan juga looping ya. Kita juga bakalan bermain dengan perloopingan gitu. While, do while, teman-teman bisa ingat ya kalau percabangan itu ada if, else, terus juga else if dan lain-lainnya. Nah, di perulangan itu kita bertemu dengan while, do while, for gitu ya. Nah, tapi kita tidak akan mempelajari konsepnya karena itu sudah dipelajari di perkuliahan sebelumnya. Tapi kita akan mempelajari di JavaScript ini. Oke, teman-teman bisa ingat ya, sedikit kita ingatkan kalau percabangan itu ketika dia di sini kita bikin flowchart-nya. Nah, ini ketika dia pengecekan ada kondisi di sini. Terus ada yes, ketika yes dia ngelakuin aksi apa, dan jika no dia melakukan aksi apa. No, yes. Nah, terus baru dia masuk ke selesai. Gitu kan ya. Nah, itu yang disebut dengan percabangan. Nah, di JavaScript ini juga ada percabangan. Teman-teman bisa lihat di sini kondisinya adalah di sini isi kondisi ini adalah i-nya besar dari 0. Jadi di sini kita deklarasiin jika i-nya itu besar dari 0, jika i-nya sama var-nya, i-nya itu sama dengan 2. Dan jika i-nya itu besar dari 0, maka keluarkan output dia adalah positif. Gitu. Ya. Nah, maka hasil yang tercetak di sini apa?
Kalau sebelum kita coding, kita harus tebak dulu. Kita lihat dulu karena si JavaScript ini dia dari atas sampai ke bawah, jadi kita langsung aja tracing. I besar nggak dari 0? Iya, I-nya bisa dari 0, berarti si I itu harus dicetak positif. Jadi hasilnya di sini harus positif ya. Oke, kita buktikan di codingannya. Kita lanjut aja di sini ya. Nah, ini tadi var I. Var I sama dengan berapa tadi? 2 ya. Terus kita buat di sini aja biar rapi. Terus kondisinya adalah jika si I-nya itu besar dari 0, ya I-nya itu besar dari 0, maka keluarkan output dokumennya. Outputnya adalah, lihat ya, kalau di sini outputnya itu berada di dalam kurung tutup dan kurung buka si dokumen word-nya ini. Kita berikan I plus. Ini plus ini artinya kita menggabungkan. Jadi plus ini kalau di JavaScript, kalau kita ini menggabungkan dua string atau dua karakter, itu kita pakai plus gitu ya. Misalnya kita ingin memanggil sebuah variabel, ini kan variabel I ya. Nah, biar dia bisa tergabung dengan si string yang bakalan kita buat berikutnya, itu harus menggunakan plus. Jadi ini bukan artinya adalah tambah, bukan operator aritmatika di sini artinya, tapi ini artinya kita menggabungkan si I ini dengan si string yang bakalan kita buat gitu. Jadi istilahnya ini adalah concat ya, istilahnya penggabungan concat. Nah, maka tulisannya adalah positif. Nah, kalau kita pengen gabungin lagi nih, kayak tadi dia gabungin harus ada tag HTML, kita panggil tag HTML juga. Jadi di JavaScript kita bisa panggil tag HTML juga. Namun untuk menambahkan tag HTML kita harus menggunakan plus ini gitu. Biar ada ininya, kita tambahkan BR. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan tag HTML, kita harus tuliskan dia di dalam kutip buka dan kutip tutup. Ya, terus jangan lupa untuk penggabungannya itu digunakan tanda plus. Oke, kita coba running. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan 11 tadi, ini 11 yang tadi. Ini 2 itu sama dengan positif. Ini berarti kalau kita ganti dia dengan 0. Ini nggak ada, karena kita kondisi else-nya kita nggak buat. Gitu. Oke, biar ini ada kondisi else-nya, kita harus tambahkan else ya. Kita tambahin else di sini. Jadi kalau dia tidak besar dari 0, dia keluarnya negatif. Dokumen nah, si I ini adalah negatif. Ini negatif. Oke. Jangan lupa ya. 2. Nah, kita coba lagi. Apakah dia berubah jadi negatif? Kita lihat lagi apa yang salah. Ini dokumen. Oke. Kita coba lagi. Nah, hasilnya negatif ya. Tapi kan kenyataannya si 0 ini nggak tahu negatif ataupun positif ya. Jadi kita harus nambahin elif-nya. Elif ya. Nah, untuk si JavaScript ini penggunaan else if-nya itu harus terpisah, else spasi if. Nah, terus ada kondisi lagi di sini, yaitu jika i-nya
kita pakai operator sama dengan ini sama dengan 0, maka munculkan hasil dia 0 ya, 0. Oke. Nah ini keluar ya hasilnya 0. Jadi ini artinya dia bakal membaca dari atas sampai ke bawah gitu. Nah jadi jika dia var-nya x sama dengan 0, terus var i-nya sama dengan 0, dan x-nya plus var i sama dengan 0, terus dia baca if i-nya besar dari sama dengan 0, jika ini terpenuhi maka dia bakalan ngeluarin hasilnya positif. Jika tidak, dia cek lagi ke kondisi yang berikutnya. Jika ini terpenuhi maka dia akan ngeluarin outputnya. Kalau tidak, dia lanjut lagi ke yang bawah. Kalau dia sesuai, maka dia akan melakukan aksinya. Kalau tidak, ya programnya selesai. Gitu. Oke, ini contoh penggunaan if, else if, dan else. Sekarang kita masuk ke penggunaan switch ya. Ini udah kita bahas tadi. Ini kalau ini berarti kita coba jawab ya. I-nya sama dengan 1. I-nya besar dari 1, besar dari 0, maka hasilnya apa? Negatif ya. Iya enggak? Besar dari 0, 1. Hasilnya tetap positif karena dia ngukurnya I-nya besar dari 0. Oke, ini sekarang kita lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu switch dan case. Dimana teman-teman juga pernah pelajari tentang switch dan case. Dimana untuk penggunaan switch dan case, di sini kita tetap mendeklarasikan dulu variabelnya, variabel bilangan 2. Nah, terus kita panggil switch dan kita panggil variabelnya. Nah, jika case-nya itu adalah 0 ya, case 0-nya dokumen word-nya 0. Jika case-nya adalah 1, maka dokumennya adalah 1. Default-nya dokumen word-nya adalah 2 gitu. Nah, ini bacanya tuliskan apakah yang tercetak. Oke, langsung aja kita coba ke codingannya. Di sini kita tambahin ya. Kita tambahin aja. Biar nggak bingung, hapus aja deh. Kita hapus aja, tapi teman-teman untuk ngulangnya jangan lupa yang tadi di save dulu, kasih nama percabangan gitu, biar percabangan JavaScript, biar nanti kalau lupa biar bisa ngecek lagi itu caranya gimana. Sekarang untuk yang switch ya, switch case. Nah, untuk yang switch case ini sama halnya tadi kita lihat, dia harus mendeklarasikan dulu variabelnya. Itu variabelnya bilangannya 2. Terus switch, panggil switch, kita panggil nama variabelnya adalah bil. Nah, tadi dibilang kalau 0.0, kalau 1 outputnya adalah 1, kalau defaultnya adalah 2. Oke. Kita link case-nya yang pertama. Case-nya 0 itu dokumen web-nya. Jadi ingat-ingat dokumen web ini berfungsi untuk memberikan output ke browser. Nah, kita tulisnya di dalam. Klik. Yang kedua, dokumen 1. Oke, terus break, dan defaultnya adalah, jadi kalau dia selain yang 0 dan 1, maka hasil yang keluar adalah 2. Nah, oke, kita coba running. Lihat lagi apa yang salah. Oh, default. Nah,
running lagi. Nah, ini hasilnya 2 ya. Karena apa? Karena variabel kita itu bernilai 2. Jadi dia cek ke sini, kalau dia 0 tidak memenuhi, dia lanjut ke bawah. Dia cek apakah dia 1, kalau tidak dia lanjut ke bawah. Oke, untuk yang switch case. Selanjutnya kita masuk ke looping per cabangan ya. Jadi di sini looping yang pertama, jadi kalau kita buat lagi flowchart-nya, cabangan itu seperti apa? Ini ada sebuah kondisi ya. Terus ada aksi. Jika kondisinya belum terpenuhi, maka dia akan ngulang terus ke sini. Kalau sudah terpenuhi, baru dia maju ke aksi yang terakhir. Oke, seperti kita ketahui kalau looping itu ada yang while, for, ada yang do while juga. Nah, JavaScript ini kita sama aja. Kita juga menggunakan while, do while, dan juga yang for ya. Jadi sekarang kita cobain dulu penggunaan dari while-nya. Jadi di sini tadi untuk while kita tetap harus mendeklarasikan dulu variabel, terus kondisinya apa, terus aksinya apa, dan juga counternya kita tambahkan counternya gitu ya. Oke, kita coba. Sekarang yang perulangan while. Nah, seperti biasa deklarasikan dulu variabel karena itu sangat penting sekali. Terus juga di while selalu ada kondisi karena dia perlu ngecek ini kapan dia akan berhenti. Kalau tidak ada kondisi, nanti dia bakalan looping seumur hidup ya. Program kita nggak selesai kalau tidak ada kondisi di mana dia harus berhenti. Nah, kita pengennya jika dia masih di bawah 6 ya, jika i-nya masih di bawah 6, cetak i-nya berapa aja seperti yang di PPT tadi ya, i-nya, dan jangan lupa plus untuk menggabungkan dia dengan tag HTML. Terus counternya ini plus. Oke, kita coba running. Nah, biasanya gini ya. Jadi ketika dia nilai pertama itu adalah 0, terus dia cek 0 itu besar kecil nggak dari 6. Kalau iya, dia munculin i-nya adalah 0. Terus i++, jadi i-nya bertambah 1. Jadi sekarang nilai i-nya adalah 1. Cek lagi. 1 itu kecil nggak dari 6? Iya, kalau satunya kecil dari 6, maka dia cetak 1. Nah, terus masuk lagi ke counter berikutnya i++. Nah, i-nya tambah dengan 1, maka i yang sekarang tadi bernilai 1 ditambah 1 hasilnya adalah 2. 2 dicek lagi. Apakah 2 kurang dari 6? Benar, kalau benar dia lakukan aksi ini, terus dia tambah lagi sampai dia mencapai angka 6. Sekarang dia cek, apakah 6 itu kecil dari 6? Enggak, karena jawabannya enggak, berarti dia tidak memenuhi kondisi. Kalau dia tidak memenuhi kondisi, dia langsung loncat ke bawah. Jadi codingan kita berhenti gitu. Maka dia hanya munculkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya kita lihat ini pengulangan dari looping dari do dan while gitu ya. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau si while ini kita harus ketahui dulu kondisinya. Untuk while kita harus tahu dulu kondisinya apa ya, terus baru aksinya. Sementara kalau si do ini kita kasih tahu dulu dia aksinya, kasih tahu dia dulu aksinya, baru kita kasih tahu dia kondisinya gitu. Jadi itu perbedaan antara do dan while ya. Nah, oke. Tadi kita modifikasi menjadi do while ya. Kalau jadi do while berarti kita harus kasih tahu dulu ini aksinya apa gitu, apa yang harus dilakukan jika dia memenuhi kondisi ya. Dan tadi kita langsung aja pindah ke atas dan si while-nya tidak perlu lagi pakai for gitu ya. Hasilnya sama atau enggak, kita cek. Nah, hasilnya tetap sama ya.
ini tetap sama, hasilnya tetap 0, 1, 2, 3, dan 4 sampai 5. Nah, ini kalau dia kasih tahu dulu, cetak isi I-nya ini, terus tambahkan si I-nya ini jika dia memenuhi kondisi ini, gitu. Nah, ternyata dia memenuhi kondisi I 0 kecil dari 6, maka dia lanjut lagi ke atas, dia ulangi, gitu. Dan seterusnya dia sampai 6 kecil dari 6. Oke, perulangan yang terakhir itu ada for. Ya, kalau si for ini deklarasinya di dalam si for, ini bisa juga di luar ya sebenarnya, tapi biar efektif kita langsung deklarasikannya di dalam for. Terus kondisinya habis itu dan langsung counternya. Setelah kita definisikan, kita deklarasikan semuanya dari variabelnya, terus juga kondisinya dan juga counternya. Baru kita tuliskan aksinya apa. Ya, ini for ini cukup lumayan sering digunakan ketika programmer pengen menggunakan looping gitu ya. Nah, kita coba edit yang tadi. Ya. Nah, ini kita dulu for. Caranya adalah, ini yang pertama adalah deklarasikan dulu variabelnya I. Ini sama dengan 1. Terus kondisinya ketika apa dia berhenti. Jadi tadi 6 ya. Ketika 6 dia berhenti. Terus I-nya counternya gimana? I++. Nah, terus aksinya apa yang dilakuin? Dokumen nya adalah tadi aksinya yang munculkan I ya. Munculkan I plus menggabungin dengan BR, jangan lupa kutip BR oke. Kita coba hasilnya adalah kita cek lagi salahnya di mana. Dokumen. Nah, ya, hasilnya tetap sama ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau tadi kita mulainya dari 0, berarti kita coba juga mulai dari 0. Nah, hasilnya juga bakalan sama, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, sekian dari yang JavaScript yang basicnya. Nanti setelah ini kita lanjut ke function dan juga objek dan lain-lainnya ya. Ada dynamic HTML, ada manipulasi isinya itu seperti apa. Nah, lebih menarik lagi gitu. Kalau tadi kan baru yang basic-basicnya aja. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai function. Function ialah sekumpulan instruksi yang dilakukan dan dapat menghasilkan sesuatu. Sebetulnya function sendiri sudah teman-teman banyak dikenal pada bahasa pemrograman lainnya. Misalnya yang sudah kita pelajari ada C++, ada juga di pemrograman Java juga ada ya function. Itu biasanya metode ya. Kalau misalnya di Dash.Pro biasanya kita kenal yang namanya prosedur dan fungsi. Nah, sementara untuk JavaScript sendiri, fungsi sendiri dia hanya satu. Jadi dia bisa mengembalikan suatu nilai ataupun tidak mengembalikan suatu nilai. Gitu. Kalau misalnya bahasa biasanya itu ada void gitu ya. Nah, kalau misalnya ini di JavaScript ini dia bisa memiliki parameter ataupun tidak, dan bisa mengembalikan nilai ataupun tidak bisa mengembalikan nilai gitu ya. Pada intinya function itu seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya ada satu contoh latihan JavaScript. Nah, kita akan menghitung bagaimana untuk menjumlahkan dua buah bilangan. Misalnya kita akan panggil satu fungsi namanya tambah, kemudian kita akan mengirimkan nilai 5 dan 4 ke dalam fungsi tambah. Oke, untuk lebih lengkapnya kita praktekkan pada Visual Studio Code ya. Nah, di sini kita udah memiliki Visual Studio Code beserta struktur HTML-nya. Misalnya di sini kita rubah aja title-nya, kita tulis pemrograman
web misalnya kita bikin H1-nya pemrograman web JavaScript ya. Nah, untuk penulisan codingnya di mana? Penulisan codingnya teman-teman bisa disesuaikan. Untuk scriptnya biasanya ada yang ditulis di sini di atas body ataupun di bodinya juga tidak ada masalah gitu ya. Kita tuliskan scriptnya seperti ini supaya rapi, dan tipenya jangan lupa teks garis miring JavaScript. Kadang biasanya ada yang langsung otomatis ya, untuk control space-nya muncul langsung JavaScript. Seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan di sini, misalnya pada contoh kita akan membuat suatu fungsi nilainya namanya tambah ya, function ya, tambah. Kita akan menerima dari tambah itu dua buah bilangan A dan B. Nah, seperti ini misalnya contohnya. Terus kemudian jangan lupa kurung buka kurung tutup ya, untuk blok fungsinya, dan kemudian kita akan menampilkan hasil dari penjumlahan tersebut. Hasilnya kita akan tampilkan di mana? Akan kita tampilkan dengan menuliskan dokumen dot write ya. Kemudian kita akan memanggil nilai tambah misalnya tadi itu 5,4. Ini sudah ada muncul ya voidnya katanya. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita bisa menuliskan, akan menyimpan hasilnya di dalam variabel hasil misalnya, hasil. Nah, kemudian setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan yaitu berarti hasil sama dengan A plus B. Nah, ini udah muncul juga. Dan kemudian setelah kita menampung penjumlahan A plus B dalam variabel hasil, kita akan mengembalikan nilai hasil. Nah, seperti ini aja, cukup ringkas ya. Kita coba running di sini. Nah, ini contohnya, nih hasilnya ada 9. Bisa nggak kalau misalnya kita menambahkan tulisan biar kelihatan jelasnya gitu? Kita bisa menambahkan tulisan seperti ini ya. Dokumen Word misalnya hasil penjumlahan ialah ini, tambah ini ya. Kemudian kalau kita ubah lagi misalnya tambahnya jadi berapa ya, misalnya 7 tambah 4 gitu ya. Kita save dulu, kemudian kita running lagi. Nah, ini hasil penjumlahan ialah 11 yang ini ya. Ini hasilnya. Oke, kita lanjut ya pada PowerPoint. Nah, setelah itu di sini ada latihan yang nanti kita akan diskusikan di grup WhatsApp grup ataupun di Telegram untuk menghitung nilai faktorial. Sama seperti halnya untuk faktorial sendiri, kita kasih clue-nya ya. Misalnya kita buat dulu fungsi, misalnya di sini function faktorial. Kalau faktorial sendiri kan biasanya inputannya bilangan, misalnya faktorial 5 berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Misalnya faktorialnya A gitu kan yang diterima. Nah, jangan lupa kalau misalnya faktorial 0 dan 1 itu 1 kan ya. Berarti di sini nanti ada kondisi jika if-nya inputannya A-nya itu 0 atau 1, berarti dia hasilnya akan 1. Sedangkan jika selain itu maka akan dilakukan loopingnya di sini. Nah, ini kita sambil review di pembahasan sebelumnya, kita menggunakan looping pada JavaScript. Oke, ini untuk faktorial. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, pada HTML DOM ini ada HTML dokumen object model sendiri. Saat website atau browser membuka suatu page, HTML itu sendiri dia memiliki
meload yang namanya dokumen objek model. Di sini ada dokumennya itu ada elemen-elemennya, ada HTML, ada headnya, yang biasanya head itu berisi dari title. Kemudian setelah title itu dia memiliki juga body, dan biasanya dia memiliki atribut-atribut yang dilengkapi dengan elemen-elemennya. Contohnya misalnya elemen A, dia memiliki atribut href, dia untuk meload atau untuk mengirimkan ketika link yang akan kita tuju gitu. Atau contoh lain elemen H1. Nah, ini sudah juga dibahas di pertemuan HTML dasar ya. Kemudian objek sendiri ialah setiap elemen atau tag HTML merupakan suatu objek dalam JavaScript. Ini agak-agak mirip kayak Java, pemrograman Java, tapi nggak pure object oriented gitu ya kalau yang ini ya. Dan tipe objek sendiri ada dua jenis, yaitu ada yang internal dan juga ada yang eksternal. Kalau yang internal itu yang seperti apa? Yang internal itu seperti string, tipe datanya yang akan kita olah di internal. Ada string, tipe datanya ada array, ada numeric atau math, dan ada juga date, seperti itu. Dan kalau yang eksternal seperti apa? Kalau yang eksternal ada di browser. Biasanya ada berupa dokumen yang terdiri dari form dan juga image, ada juga history, allocation, dan screen ya. Kita bisa eksekusi, kita bisa mengetahui browsernya tipenya apa, jenisnya apa, dan lain sebagainya menggunakan JavaScript. Atau juga kita bisa melihat user define, misalnya biasanya user tuh biasanya mengcustom browsernya, kita bisa mengecek menggunakan JavaScript gitu, untuk akses dari browser tersebut. Dan di sini juga ada yang namanya dynamic HTML. Dynamic HTML sendiri yaitu ada HTML, gabungan dari HTML, CSS, dan JavaScript yang digunakan untuk memanipulasi atau memodifikasi dokumen pada satu website, antara lain untuk pengubahan isi elemen pada HTML, baik itu berupa teks ataupun gambar, dan bisa kita juga mengubah satu visualnya, antara lain contohnya dari segi warna, ukuran, posisi, atau letaknya, seperti itu. Dan cara untuk mengaksesnya kita menggunakan JavaScript, yaitu dengan perintah document.getElementById. Nah, biasanya kan pada elemen-elemen sendiri kan ada yang namanya ID ya. Nah, kita tuh akan mengambil ID tersebut, dan ID tersebut akan diambil. Setelah diambil ID-nya, kita akan dimodifikasi isinya, diakses, kemudian kita akan modifikasi sesuai dengan keinginan yang akan kita gunakan, seperti itu. Setelah itu untuk manipulasi yang tadi sudah dijelaskan, manipulasi dokumen yang pertama ada HTML dan visualnya. Dan untuk manipulasi atau modifikasinya, yang pertama isi teks. Coba kita isi teks dulu. Ada yang namanya inner text dan inner HTML. Nah, biasanya untuk inner text dan inner HTML ini biasanya ada perbedaannya, walaupun sama-sama mengeluarkan suatu nilai. Nanti kita lihat ya perbedaannya seperti apa. Untuk aksesnya ada yang namanya object.innerText dan ada object.innerHTML. Kemudian kita juga akan mengubah satu gambar. Cara aksesnya gimana? Cara aksesnya tinggal dokumen.getElementId .attribute. Atributnya apa? Kalau misalnya inner text, tinggal kita inner text sama dengan nilai yang baru. Nilai yang baru itu kita akan memberikan suatu nilai terhadap atribut pada elemen tersebut. Nah, supaya lebih jelasnya dan lebih lengkap, kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, yang pertama, misalkan kita mempunyai suatu paragraf ya. Biasanya paragraf biasanya gini ya. Nah, ID kita bikin aja ID-nya di sini. Misalnya di sini ID-nya kalimat. Misalnya di sini halo rekayasa perangkat lunak. Kita coba lihat dulu. Nah, di sini kan kita sudah muncul halo rekayasa perangkat lunak. Nah, bagaimana caranya penggunaan dari
JavaScript untuk memanggil atau mengubah pada kalimat. Nah, caranya kita tinggal tuliskan pada script berikut. Misalnya, kita tulis aja script untuk aksesnya gitu ya. Misalnya di sini kan ada ID kalimat, berarti kita bisa mengambil dengan menggunakan dokumen yang tadi ada di PowerPoint, dokumen get element ID ya, ID-nya apa dan atributnya dengan nilai baru. Kita bisa tuliskan dokumen dot get element ID. Di sini kita bisa selain ID juga bisa memanggil berdasarkan nama, tag ataupun kelas gitu ya. Nah, di sini by ID aja. Misalnya ID-nya kalimat. Nah, kalimat seperti ini, kalimat. Kemudian yang tadi tuh kita akan mencoba dengan memanggil inner ya, inner text ya, inner text. Misalnya inner textnya kita akan ubah sih kalimatnya, misalnya menjadi kalimatnya menjadi apa ya, misalnya semangat RPL. Nah, apakah yang akan terjadi? Apakah teksnya akan berubah atau tidak? Ini mulanya gini ya. Kita coba refresh. Nah, teksnya berubah dengan memodifikasi dari JavaScript-nya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, lantas bedanya sama HTML apa sih inner text sama inner HTML? Nah, kita coba menggunakan tambahan berupa tag ya, biar panjang ya. Biar kelihatan perbedaannya. Misalnya saya punya kalimat baru ya, misalnya di sini kalimat kedua. ID ini bebas ya, misalnya saya mau pakai kalimat street 2 ini juga nggak masalah. Halo kampus Cibiru misalnya. Halo kampus Cibiru, kita lihat dulu aja di screen. Nih, ini ada dua kata ya. Kemudian yang kedua saya akan menggunakan inner HTML. Jadi kita tinggal dokumen biar kelihatan ya perbedaannya. Get by ID di sini berarti kalimat kalimat 2 dot inner HTML sama dengan misalnya saya ganti tulisannya menjadi yang atas seperti halo, misalnya saya ganti di sini semangat kampus Cibiru. Apa yang akan terjadi jika penggunaan inner text dan inner HTML? Kita coba running. Ini untuk default, ini untuk tampilan awal ya, sebelum kita refresh. Kalau misalnya ketika kita refresh, misalnya kita refresh, nah ini semangat kampus Cibiru. Nah ini kan kalau misalnya inner text itu dia yang tag HTML itu dia dimunculkan, sementara dengan menggunakan inner HTML tag elemen itu dia langsung dipakai, langsung digunakan, nggak akan muncul B-nya itu. Tapi kalau inner text itu dia akan muncul, nggak akan ada perubahan, hanya teks saja gitu. Itu perbedaannya. Ya, kita lanjut. Setelah itu kita juga pada slide akan mencoba untuk mengubah gambar. Nah, untuk mengubah gambar misalnya kita mempunyai suatu misalnya kita mempunyai satu contoh gambar, kita siapkan gambar. Saya udah menyiapkan gambar misalnya logo UPI gitu ya. Misalnya copy image address. Ini bisa nggak ya address? Nah ini addressnya ya. Kalau misalnya .png belakangnya itu address ya. Kita coba image src ya. Nah di sini alt sendiri, ini logo UPI misalnya. Kita coba running dulu ya, ngecek apakah bisa di load atau enggak.
Nah, ternyata bisa di load ya. Nah, kita akan mengubah misalnya gambarnya menjadi gedung UPI misalnya, gedung UPI sini, gedung UPI, copy image addressnya. Kita cek dulu ya di sini. Ini gedung UPI udah bisa, kita komen dulu. Nah, kita akan mengubah si gambar yang tadi di sini akan diubah menggunakan JavaScript, dimodifikasi ya. Misalnya kita akan mengubah misalnya dokumen. Oh iya, kita jangan lupa pakai ID ya, supaya kita bisa ngambil ini tuh ID-nya siapa gitu ya, akan kita ubah. Gambar dokumen get element ID gambar. Nah, sementara untuk yang ini kan kita kan mengubah ini ya, intinya kan kita mengubah src-nya ya. Berarti kita tinggal ubah atributnya. Atributnya apa? src. Nah, src sama dengan yang barunya apa? Yang barunya itu kan saya pengen ganti sama gambar ini. Nah, gambar yang baru atau nilai yang baru. Titik koma, kita save. Kemudian kita lihat running, apakah akan berubah. Nah, ini berubah gambarnya ya. Asalnya kalau misalnya kita nggak pakai JavaScript, gambar awalnya itu seperti ini, logo UPI ya. Tapi kalau misalnya ketika kita menggunakan JavaScript, menggunakan JavaScript dengan ID gambar, kita akan mengubah gambarnya, mengganti gambarnya seperti ini. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, selanjutnya tadi setelah manipulasi isinya, kita apalagi ya yang akan kita lakukan? Oh, kita akan memanipulasi yang namanya visualisasi. Ya, visual itu biasanya erat kaitannya dengan tampilan, biasanya dengan yang namanya CSS gitu ya. Kita akan mengubah misalnya font size gitu, ukuran warna juga ya bisa. Kita ini contohnya yang pertama mengakses properti dari objek style. Misalnya ini sama ya, document.getElementById. Nah, cuma yang belakangnya style.styleProperty. Tadi juga sudah dijelaskan sebelumnya kalau misalnya ada satu elemen ya, misalnya terdiri dari dua kata dan biasanya dibatasi dengan strip. Biasanya huruf yang belakang itu besar ya, kan udah dibahas di slide sebelumnya ya. Style property berarti P-nya itu besar ya, style property. Nah, ataupun misalnya untuk mengubah satu ukuran font sama gitu ya pada CSS, berarti document.getElementId, nama ID-nya apa, style font size. Ini untuk font size, nanti kita sekaligus praktek ya. Kemudian setelah itu untuk manipulasi visual. Nah, ini manipulasi visual, ada style property. Bila terdiri dari satu kata, dituliskan tetap satu kata persis dengan style CSS, misalnya visibility, color, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tadi dijelaskan, bila terdiri dari dua buah kata atau lebih, setiap katanya dihubungkan dengan penghubung strip, maka tanda penghubung dihilangkan dan huruf awal dari setiap properti selain kata awal dibuat huruf kapital, misalnya margin left. Yang tadi font size, berarti font size yang ini ya contohnya. Ini biasanya kita tulis biasanya kan style property. Nah, kalau misalnya diubah pada JavaScript berarti style property. Stylenya kecil, propertinya besar. Biasanya kan font size seperti ini ya. Fontnya kecil, size-nya besar.
seperti itu. Nah, kita akan mencoba memanipulasi visual mulai dari warna, ukuran, posisi sampai dengan menyembunyikan satu tampilan gitu ya. Untuk warna sendiri ada object style color ataupun background color gitu ya. Biasanya sih ini yang kita sering lihat untuk warna bisa di font ataupun di tulisannya maksudnya ya, ataupun juga di body biasanya untuk mengubah background warna gitu, itu juga bisa. Kemudian ada mengubah ukuran biasanya di object style width atau style height-nya, itu juga bisa. Terus kemudian untuk posisi biasanya posisinya top ataupun di atas, ataupun misalnya posisinya akan dirubah di left atau di sebelah kiri gitu ya. Ukuran ini juga, ukuran tuh tidak harus selalu ukuran ini ya, ukuran font gitu ya, tapi ukuran juga bisa kita mengubah ukuran gambar atau ukuran dari button juga bisa gitu dengan menggunakan perintah JavaScript, asal yang penting kita bisa mengambil ID-nya apa. Terus kemudian kita juga bisa menyembunyikan tampilan. Nah, misalnya ada satu tulisan yang akan bisa kita visibility-kan ataupun kita bisa di hidden-kan gitu, ataupun bisa dihilangkan gitu ya. Bisa dihilangkan ataupun dimunculkan gitu. Nah, supaya lebih jelasnya kita coba praktekkan untuk manipulasi visual. Tadi kita udah coba manipulasi isi, kita akan coba manipulasi visual. Oke, untuk visual misalnya kita coba akan mengubah, misalnya ini kita pakai background ya. Tadi itu apa aja sih? Warna ya, misalnya warna. Misalnya saya punya tulisannya warnanya biasanya sih kalau font tuh gini ya. Biar nggak pusing. Font. Nah, terus biasanya di sini untuk fontnya font size gitu ya. Atau color, font color bisa nggak di sini? Atau yang mudahnya aja lah, inilah background aja lah ya. Kita akan mengubah background. Misalnya backgroundnya kita ini kalau ini udah langsung muncul biar kelihatan warnanya ya. Backgroundnya, bagi colornya misalnya warnanya blue ya. Kita akan ubah ininya, kita ubah dulu ya karena kebesaran gambarnya. Nanti kita coba untuk mengecilkannya. Yang penting ini gambarnya udah yang penting ini backgroundnya udah menjadi warna biru. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah warnanya? Misalnya menggunakan JavaScript. Jangan lupa kita perlu yang namanya ID untuk dapat menangkap dari backgroundnya. Nanti kita tangkap ID-nya, misalnya namanya badan. Nah, badan. Setelah badan, berarti kita tinggal di sini ya, ke sini dokumen .get element ID badan. Nah, terus kemudian tadi kan merubahnya style dot color ya. Bagi color nggak ada ya. Style dot background color nggak ada ya. Bagi color kita copy aja di sini ya, supaya misalnya dari yang warnanya biru jadi yellow. Bisa kerubah nggak ya? Ternyata nggak bisa kerubah. Kalau pakai background bisa nggak ya? Background
ternyata tidak bisa. Coba ada yang kurang. Oh, stylenya lupa. Stylenya, mohon maaf, saya lupa stylenya. Nah, ternyata dia bisa berubah ya. Tapi tadi kalau pakai background color bisa nggak ya? Background color. Oh, ini udah ada ini juga ya, background color. Kita coba cut dulu aja. Style dot. Oh, ini udah banyak ya, ternyata ada banyak pilihannya. Oh, ada juga gini. Coba kalau gini bisa nggak ya? Atau jadi black aja lah. Cobain dulu iseng. Bakalan jadi biru. Kalau misalnya nggak jadi, jadinya biru tuh ya. Oh, berarti dia nggak bisa. Nah, kita coba yang tadi aja, background. Kita coba refresh. Nah, ini jadi black. Karena biar jelas kita coba aja jadi yellow. Nah, ini bisa ya untuk mengubah dari warna background. Kalau misalnya dari tulisan sih biasanya untuk tulisan sendiri biasanya style juga kan kalau tulisan tuh ya. Coba tulisan halo Bandung. Kita coba running. Hasilnya ada kata-kata halo Bandung ya. Halo Bandung, kita akan kasih warna, misalnya kasih warna style color nih. Oh, ini udah ada color gininya ya. Color misalnya kita ganti jadi merah lah ya. Berubah nggak ya? Nah, ini halo Bandung jadi merah. Kita akan coba ganti warna font ini jadi merah, tapi jangan lupa ID-nya misalnya kalimat 3 gitu ya. Ya mudah. Get the kalimat strip 3. Jangan lupa di sini style dot apa itu tadi teh warna ya. Kalau warna di font itu kita cek biasanya color ya. Karena di sini biasanya color ya. Coba color bisa nggak di sini color. Oh, kalau misalnya udah ada, mudah-mudahan bisa ya. Kita pengen ganti jadi asalnya warnanya apa ya tadi teh? Warnanya merah, kita ganti jadi blue aja ya. Nah, ini udah bisa jadi warnanya biru kan. Nah, ini untuk contoh visualisasi perubahan warna. Baik itu warna dari font ataupun warna dari background dari si body ini gitu ya. Tapi jangan lupa kita harus menambahkan ID-nya. Karena yang akan nanti ditangkap oleh scriptnya itu atau yang akan diambil sama JavaScript itu ID-nya gitu. Oke, selanjutnya yaitu mengubah ukuran. Untuk mengubah ukuran, misalnya kita akan mengubah ukuran dari gambarnya. Ini ternyata gambarnya terlalu besar nih misalnya ya. Kita coba ganti gambarnya ya. Ganti gambarnya misalnya document.getElementID gambar style. Pokoknya kalau visualisasi pakai style ya, pakai gaya katanya ya. Visualis style. Oh, tadi apa ya, width ya. Width, kalau width itu bisa pakai persen ataupun bisa pakai px atau pixel. Misalnya kita ganti widthnya misalnya 50%-nya gitu ya. Ini ya misalnya. Salah. Kita coba asalnya gini gambarnya, jadi kecil nggak ya?
Nah, jadi kecil ya ukurannya. Ataupun kita bisa lebih kecilin lagi nggak ya? 20%. Oh, gambarnya berubah kan ya. Kalau misalnya 20%, tuh lebih kecil ya, lebih kecil 20%. Nah, kita cukup kecilin aja segini misalnya ya untuk ukurannya. Nah, terus kemudian selanjutnya kita akan mengubah apa lagi ya, misalkan kita akan mengubah ini widthnya. Kalau misalnya untuk height-nya juga kita bisa ubah misalnya, tapi kalau biasanya width-nya 20%, dia kalau misalnya 20% itu dia biasanya proporsional, jadi ngikutin height-nya juga berapa gitu, bisa ngikutin berapa gitu ya. Jadi kita ganti di sini ya height aja ya, biar tetap proporsional. Misalnya 10 gitu ya, kelihatan nggak ya? Tuh, ini kan kelihatan ya bedanya. Misalnya height-nya 80 gitu ya. Tuh, beda-beda kan ya. Biar kita lebih kelihatan, untuk alamatnya kita pakai yang width aja. Nah, seperti ini. Ini contoh dari penggunaan style pada ukuran. Selanjutnya untuk top dan left kita bisa menggunakan kalimat aja ya, biar mudahnya. Misalnya kalimat keempat misalnya, kita kalimat keempat, kita coba kalimatnya ya. Oh, yang tadi tuh yang left center tuh biasanya kan alignment ya. Kita coba kalimatnya itu pemrograman web JavaScript. JavaScript bisa pakai alignment nggak ya? Alignmentnya, nah ini ya, text alignmentnya misalnya apa ya, right gitu ya. Jangan lupa pakai yang namanya ID ya. ID-nya apa? ID-nya kalimat ini aja lah biar seragam. Kalimat 4. Kita coba ganti ya. Misalnya ini kan harusnya di kiri ya tulisannya itu, kita ubah jadi di tengah misalnya posisinya. Oh ini nih, oh di kanan ya, right ya, di kanan. Atau kita ganti yang left aja lah biar kelihatan di kiri. Nah ini ya, di kiri ya. Nah di kiri kan pemrograman web JavaScript di kiri. Kita akan ubah menjadi misalnya di tengah. Ini kalimat 4 ya. Dokumen get element ID by misalnya kalimat 4 style. Jangan lupa kalau visual style, kemudian ini ya text alignment ya. Berarti kita copy aja ya. Bisa kalau nggak di sini ada nggak text alignment? Nah ini udah ada text alignment ya kan, ini teksnya depannya kecil belakangnya besar ya. Nah kita ganti jadi center. Nah ini udah di tengah. Ini untuk pemindahan dari posisi elemen dari HTML. Ataupun kita bisa mengubah misalnya pengennya jadi right gitu ya, atau di kanan gitu ya. Nah ini juga bisa ya. Ini untuk perubahan posisi gitu ya. Oke, setelah itu apalagi? Setelah itu cuman nanti tuh ada yang ini tuh kalau misalnya diisinya sama
kanan kan nggak akan bisa ya, karena nggak akan dikenal gitu ya. Sebetulnya ada apa ya, ada isiannya lebih jelasnya kalau maaf, kalau misalnya di kontrol spasi kan nggak akan muncul. Ini kan pasti nggak akan muncul ya, itu bakalan default gitu kalau misalnya, karena nggak akan terdeteksi oleh JavaScript-nya. Nah, untuk dokumentasinya teman-teman bisa cek di dokumen manual JavaScript untuk panduan pengisiannya, untuk value-nya gitu ya. Gitu. Kalau misalnya ada terjadi error, biasanya teman-teman value yang diisikan tuh tidak sesuai gitu. Nah, khususnya pada ini ya, pada yang terakhir tuh untuk menyembunyikan tampilan kan ada visibility dan ada display gitu. Nah, ini visibility itu salah satunya yang saya ingat itu biasanya hidden, ada juga non gitu ya untuk pengisiannya. Nah, untuk itu kita coba untuk menampilkan visibility, misalnya yang mudah. Kalau ini ada visibility nggak ya kalau gambar? Ini gambar ada nih. Ini visibility tuh kita bisa isi dengan hidden, unset dan lain sebagainya. Nah, coba kita akan merubah gambar aja ya posisinya, akan menghidden gambar aja contohnya ya. Ini gambar masih ada kan ya? Masih ada kan ya. Nah, kalau masih ada kita coba hilangkan gitu ya, hilangkan sementara dokumen.getElementID. Kemudian tadi itu gambar ya, gambar .style .visibility. Ini udah ada ya. Isinya apa? Isinya yang tadi ya, sebetulnya isinya kalau harus sesuai dengan yang tadi yang muncul di sini gitu ya, hidden. Nah, ini posisinya ada nggak? Nah, ini posisinya kan ada gambarnya. Kalau kita refresh, nah gambarnya jadi hilang. Gitu kan biasanya kalau misalnya gambar hilang biasanya teksnya di sini ya, ke atas. Tapi kalau ini mah gambarnya ada cuman dihilangkan. Kalau kita lihat di sininya apa? Kalau dari HTML-nya sebetulnya ada kan. Nah, tapi karena kita menggunakan JavaScript yang pada baris ke-36 itu di hidden. Bisa kita lihat di view source-nya gitu ya, view source-nya. Gitu. Kita akan kembalikan lagi untuk mengembalikan lagi misalnya seperti ini. Maka akan muncul lagi gambarnya nih. Nah, muncul lagi ya gambarnya. Untuk display tadi kita sudah menyembunyikan satu gambar. Coba untuk yang display kita coba untuk menyembunyikan tulisan di display gitu ya. Kita coba apakah pada font ada nggak ya. Coba style display, ada non nggak ya. Coba aja ya. Coba untuk display visibility-nya apakah kita bisa hilangkan kalimat halo halo Bandung pada kalimat 3. Dokumen.getElementID by kalimat 3. .style .display sama dengan non. Kita coba running. Nah, ini udah nggak ada ya kalimatnya. Kalau kita kembalikan tadi kecepatan, tadi kita belum kelihatan perbedaannya ya. Nah, ini ada tulisannya halo Bandung ya. Ketika kita akan mendisplaynya menjadi non, maka kita akan mendapatkan hasil tulisan halo Bandungnya hilang ya. Refresh, nah ini hilang ya. Nah, kalau misalnya kita pakai hidden bisa nggak ya? Tuh, pakai hidden bisa nggak ya? Nah,
ini pakai hidden ternyata tidak bisa. Dan sekali lagi untuk diingatkan kembali, untuk penggunaan atau value dari isian dari atribut ini, kita tidak kalau misalnya isinya tidak sesuai dengan yang ada pada JavaScript, mungkin tidak akan muncul gitu ya. Kayak tadi contohnya misalnya kita isi yang posisinya menjadi kanan, kan itu nggak akan mungkin ada di JavaScript gitu ya. Nah, berarti berarti dia akan kembali ke default gitu ya. Ini contohnya aja hidden gitu ya. Hidden tuh untuk elemen display itu kan tidak ada. Berarti dia nggak akan muncul. Tapi kalau kita menggunakan nilainya non yang sudah dikenali oleh JavaScript pada elemen display yang sudah dikenali, berarti dia akan berfungsi kembali normal gitu. Mungkin itu saja untuk pengenalan dari JavaScript. Mudah-mudahan videonya dapat dipelajari, dapat dipahami, dan dapat dipelajari juga. Untuk selanjutnya mungkin tambahannya untuk JavaScript sendiri, kemarin kan kita sudah menjelaskan yang namanya CSS itu ada yang namanya frameworknya. Ada framework untuk memudahkan kita membuat CSS itu lebih mudah dan lebih fun gitu ya. Dan untuk JavaScript sendiri terdapat framework yang mudah yang memudahkan kita. Framework tersebut apa saja, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar gitu ya. Teman-teman bisa cari. Nanti kita diskusikan di grup kelas ya. Demikian dari saya, semoga dapat bermanfaat. Oke, gimana teman-teman? Udah mulai tergambarkan cara penggunaan JavaScript itu seperti apa? Kayaknya kalau dari contoh yang dilihatin sama Pak Hendriana tadi, kelihatan kalau JavaScript itu lebih menghidupkan sebuah website yang kita punya, gitu ya. Semoga video kali ini bisa mudah dipahami dan juga diterapkan ya. Jadi jangan ditonton aja, tapi juga langsung dicobain. Gitu. Iya, diimplementasikan pada kasus-kasus yang teman-teman sudah buat sebelumnya gitu. Atau bisa juga kalau lagi iseng-iseng ya Pak ya, santai-santainya, lagi santai di rumah, bisa juga explore yang lain-lain, nyobain yang belum ada di video ini, dicobain juga, dimodif semuanya sebagus mungkin, sebisa teman-teman. Gitu. Oke, semoga materinya dapat dipahami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tuliskan kolom komentar di bawah ini, ataupun teman-teman bisa diskusikan di WhatsApp group ataupun di Google Classroom yang telah kita buat di masing-masing kelas. Oke, sekian dari kami. Jangan lupa stay safe, Stay healthy, stay at home, dan jangan lupa berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.